Pagi, 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 pagi. Apa kabar hari ini? Gituan ya. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya yang sudah membawa kita dalam doa. Semoga berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serempak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk lagu wajibnya. Bapak absen dulu ya. Masuk semua ke hari ini? Masuk. Oke, puji Tuhan bisa mengikuti semuanya proses pembelajaran kita hari ini sehingga nanti proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, silahkan rapikan kursinya dulu sebelum kita belajar dengan sampah-sampahnya sehingga nanti membuat kita nyaman dalam belajar sehingga lingkungan kita bersih, aman, rapi. Kita harus peduli dengan lingkungan kita, bukan hanya kita peduli dan bertanggung jawab untuk belajar. Ya. Sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah siap belajar, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri yang pimpin ice breakingnya. Saya langsung bapak ya. Ya. Oke, seperti kemarin ya. Yuk. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Oke, sehingga kita siap belajar ya. Semangat ya. Nah, selamat pagi. Untuk selanjutnya kita ada soal pretest ya, soal awal untuk mengawali pembelajaran kita. Nanti silahkan diisi ya, Nana. Nah, di situ ada soal pretest awal ya, pretest ya. Silakan nanti dikerjakan. Kerjakan individu baik pun kelompok. Silahkan diisi. Ya, apa gitu. Oke, silahkan diisi.
Ya, langsung sini aja ini. Ini ya lembar ya, langsung bisa di belakang untuk jawabannya, silahkan diisi atau langsung di depan, silahkan langsung di samping gitu ya. Ya, mengetahui contoh yang tadi ada tumbuhan dan tanaman, tapi yang kita pelajari ini adalah tentang klasifikasi hewan. Ada lagi? Nah, oke, Bapak jelaskan ya dulu yang sudah kita lihat video tadi. Yang jelas kita hari ini fokus pada klasifikasi hewan, yang dimana nanti kita mengerjakan LKPD-nya itu ada kunci, dikotomi, dan determinasi. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kunci, dikotomi, dan kunci determinasi? Yang jelas kunci dikotomi itu nanti membedakan makhluk hidup dengan yang lain. Tentu kita mengetahui karakteristik dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang jelas makhluk hidup di sini terutama pada hewan, ya, dia juga termasuk tergolong makhluk hidup. Dia memiliki ciri-ciri apa? Yang pertama bernapas. Ada lagi berkembang biak. Apa lagi? Memerlukan nutrisi. Apa lagi? Ya. Dapat bergerak, pintar. Ada lagi? Peka terhadap rangsangan. Ada lagi? Berkembang biak. Ya, sudah ya? Ya. Oke. Yang jelas kita harus mengetahui karakteristik dulu, baru nanti ciri-ciri makhluk hidup. Dikelompokkan ke kunci determinasi. Mana yang bagian hidup di darat, mana yang bagian hidup di air, mana yang berbulu, mana yang tidak. Terus mana yang memiliki cangkang, mana yang tidak bercangkang. Dan juga mana yang memiliki tubuh beruas-uas, yang tidak beruas-uas. Ya. Mana juga yang memiliki tulang belakang, mana juga yang tidak. Apa yang dimaksud dengan tidak memiliki tulang belakang? Bahasa lainnya. Invertebrata. Kalau yang memiliki tulang belakang, vertebrata. Itu ya. Itu termasuk nanti di kunci dikotomi. Terus yang bagian kunci determinasi. Yang bagian kunci determinasi di sini nanti ditulis misalnya ada bagian 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Misalnya kita pilih salah satu hewan, misalnya ayam. Ayam ini termasuk bertulang belakang atau tidak? Bertulang belakang, berarti masuk di 1A atau 1B tadi ya, yang bertulang belakang, begitu dan seterusnya. Yang tidak bertulang belakang misalnya apa? Siput misalnya. Siput misalnya kita tulis 1A tidak bertulang belakang, 1B bertulang belakang. Berarti siput itu termasuk 1A, kan tidak bertulang belakang. Itu termasuk kunci determinasi. Terus salah satu lagi contoh yang berbulu. Misalnya yang berbulu itu kucing atau burung aja ya. Burung itu berbulu. Misalnya 2A berbulu, 2B tidak berbulu. Masuk mana burung itu? 2A. Ya, berarti
berbulu, burung misalnya salah satunya. Termasuk kunci determinasi. Pintar. Oke, selanjutnya kita menampilkan nanti siapa yang bisa membuat pertanyaan hari ini. Ya, kita bisa merumuskan pertanyaan ada 3 ya. Pertanyaan ada 3. Kita tulis nanti di papan tulis. Kita bisa merumuskan pertanyaan hari ini ya, berdasarkan materi kita. Yang pertama itu siapa yang bisa memberikan pertanyaan yang bisa kita simpulkan hari ini nanti. Tulis di papan tulis. Apa pertanyaan yang kalian dapat tadi? Yang kalian pikirkan ya. Oke. Ya. Itu apa tujuan dari pengelompokan hewan? Yang kedua, bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan fungsi kunci atau fungsi dikotomi dan determinasi. Yang ketiga, bagaimana cara agar lebih mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, ya. Itu yang kita dapatkan hari ini masing-masing kelompok. Terus selanjutnya silahkan baca dulu yang ada di LKPD, kita berliterasi dulu. Ada bahan ajar di situ, silahkan dibaca. Ya, bahan ajar ya silahkan dibaca. Ya. Silahkan dibaca bahan ajarnya dulu. Nanti kita ngerjakan LKPD kunci di determinasi. Kurang lebih 5 menit ya. Silahkan baca dulu. Bisa. Ya, sudah 5 menit. Silahkan buka LKPD kunci determinasi. Kita kerja dulu ya, kerja kelompok. Setelah kita bertelasi, kita kerjakan dulu yang klasifikasi menggunakan kunci
determinasi. Yang ini. Yang halaman kedua dari yang terakhir ya. Ya, kunci determinasi. Di situ ada gambar hewan. Gambar hewan itu diklasifikasikan menggunakan kunci determinasi ya. Misalnya di sini ada ular. Ular itu bagian nomor 2 atau nomor 1, apakah dia bertulang belakang atau tidak, begitu ya. Dan seterusnya. Karena di situ ada 6 hewan di gambar itu. Ya. Ada 6 hewan. Silakan dikerjakan dulu. Kurang lebih 10 atau 15 menit ya. Ya, ada 6 hewan di sampingnya. Kelompokkan berdasarkan kunci determinasi. Ya, langsung di LKPD-nya ya. Bisa juga nambah di sini nanti. Mana yang satu? Ini satu. Ya. Ya terserah mau duluan gambar hewannya, hewan yang ular misalnya atau ayam dulu. Tergantung kelompoknya, kerjasama kelompoknya ya. Kalian pilih yang mana dulu? Ikan atau ayam atau sapi? Sapi ya. Sapi. Sapi bagian yang apa? 2B atau 2A? A itu kan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Mana? Ya, begitu. Tulis dulu namanya, sapi, gitu kan? Silakan kerja sampaikan hasil diskusinya. Ya, berdiri. Yang lain dengar ya. Berdarah dingin. Ayam, ikan, burung. Berdarah panas. Sapi, ular, komodo. Penutup tubuh berupa rambut. Sapi, ayam, burung. Penutup tubuh bukan rambut. Ular, komodo, ikan. Herbivora. Ayam, sapi, burung. Omnivora. Ayam, sapi, burung, komodo, ular, ikan. Habitat di air. Ikan, ular. Habitat di darat. Ayam, sapi, komodo, ular. Burung. Sesuai ke kelompok 1. Sudah. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, lanjut. Kelompok 2. Ular, bertulang belakang, ikan, habitat di air, komodo, herbivora, sapi, berdarah panas, burung, bertulang belakang, ayam, habitat di darat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. 2A, bertulang belakang. Ular, komodo, ayam, sapi, ikan, dan burung masuk ke dalam 2A. 2B, tidak bertulang belakang. Tidak ada. 3A, berdarah dingin. Ikan masuk ke dalam 3A. 3B, berdarah panas. Ayam, sapi, dan burung masuk ke dalam 3B. 4A, penutup tubuh berupa rambut. Sapi masuk ke dalam 4A. 4B, penutup tubuh bukan rambut. Ikan, ular, dan komodo masuk ke dalam 4B. 5A, herbivora. Sapi, ayam, dan burung masuk ke dalam 5A.
5B. Omnivora. Ular, komodo, ayam, sapi, ikan, dan burung masuk ke dalam 5B. 6A. Habitat di air. Ikan dan komodo masuk ke dalam 6A. 6B. Habitat di darat. Ayam, sapi, ular, dan komodo masuk ke dalam 9B. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita kerjakan tadi dengan kunci klasifikasi kunci determinasi. Semuanya sudah bagus sehingga tidak ada pertanyaan yang menjanggal. Semuanya sudah paham, semuanya sudah kerjasama yang baik. Ya, kita kasih aplaus satu kali lagi untuk semua kelompok. Selanjutnya, Bapak akan bagikan gambar berbagai hewan juga. Nanti kita lanjut ke LKPD kunci dikotomi. Silahkan diamati gambarnya. Nanti kita kerja di kunci dikotomi. Bercangkang, tubuh kaki berwas-was, ya, hidup di darat, hidup di air, yang berbulu, yang tidak berbulu. Ya, itu udah cukup. Ini sama juga sini ya. Agak rapi ya potongnya. Bisa juga bentuk bunting-bunting apa namanya, variasi nanti. Di sini usahakan 4 gambar ya. 4 lagi. 2. Yang lain satu-satu. Ya, tadi yang rata. Usahakan di sini dua-dua. Yang lain satu-satu. Silakan. Ke depan dulu. Silakan. Yang lain dengar yang kelompok 3. Silakan memberikan tanggapan. Oke, Pak. Dan masukkan pertanyaan ke kelompok 3, yang kelompok yang maju sekarang. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tubuh lunak bercangkang luas, pelajar B, Tubuh lunak bercangkang sempit, ini yang tidak bersising ayam, Oke. Burung merpati hidup di darat, bisa berfungsi hidup di air, dan berbulu, merpati tidak berbulu ikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Kelompok ya, yang ini dulu. Hewan mana yang termasuk bertulang belakang?
ayam, burung merpati, kambing, sapi, komodo. Mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kunci dikotomi. Tubuh lunak bercangkang yaitu siput, tubuh kaki beruas yaitu kalajengking, bersisik ada ikan, ular, komodo, tidak bersisik sapi dan kambing. Hidup di darat Kambing kayak bukan kuda. kambing, ayam, sapi. Dia kambing kayak bukan kuda. Hidup di air ikan. Hidup berbulu ada ayam. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dikotomi. Invertebrata itu tubuh lunak bercangkang, siput, tubuh kaki beruas, kalajengking. Vertebrata bersisik, ikan dan ular, tidak bersisik, kambing, burung, dan sapi. Hidup di darat, sapi dan kambing. Hidup di air, ikan. Yang berbulu ada ayam dan burung, tidak berbulu, komodo. Tuh, hewan vertebrata kok. Kesimpulan hasil permasalahan diskusi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, hewan yang tidak bisa terbang dan tidak bisa terbang itu dimasukkan dalam kunci Dikotomi. Nah, di dalam kunci determinasi ini, klasifikasian makhluk hidup berdasarkan karakteristik makhluk hidup dari yang umum dibagi menjadi lebih yang khusus. Itu termasuk kunci Determinasi. itu ya kesimpulan kita yang hari ini menyenangkan tidak Menyenangkan. mana yang menyenangkan, dikotomi atau determinasi? Dikotomi. Oke, sama juga dengan Determinasi. menyenangkan semua ya. Ya. Semangat nak belajar. Semangat. Ya. Jadi kita sekarang karena tadi tes awal, sekarang post test ya. Silakan kita 5 menit kerjakan post testnya. Udah ya? Nah, 5 menit sudah? Sudah. Kita berdoa dulu mengucap syukur apa yang Tuhan bimbing tadi dari awal sampai akhir. Bimbing. Silakan pimpin doa. Kemudian kau. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Hati-hati di perjalanan. Silakan keluar ya. Bisa deh. Terima kasih ya. Ya. Kan bisa dibawa ya. Ya. Nanti di jalan ya. Terima kasih, Pak.